Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Halo, saya Awan Santosa dari Kinerja Prima. Apa yang dikatakan Pak Rudi barusan adalah problem identification. Dan Kinerja Prima solving the pain of the customer dan industri. Yang secara tidak langsung akan solving the pain of the country. Di mana kinerja Indonesia masih dinilai rendah yang menyebabkan upah murah. Kinerja Prima sedang dan akan melewati 3 fase perkembangan bisnis yang fantastis untuk solve the problem. Fase pertama, kami sudah lakukan. Kita tahu banyak perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawannya. Namun karena pengalaman, keahlian yang belum mumpuni, atau karena waktu yang terbatas, perusahaan memerlukan pihak lain untuk membantu pengelolaan karyawannya. Disinilah Kinerja Prima hadir, solving the problem, memberi bimbingan pada pengusaha atau tim HR perusahaan tersebut untuk menyusun visi misi perusahaan, struktur organisasi, KPI, dan lain sebagainya. Kalau perusahaan tidak punya orang atau punya HR, tapi sudah padat aktivitas, tim kami yang akan melakukannya. Tim kami akan datang untuk memfasilitasi itu semua. Kami akan diskusi dengan manajemen atau tim inti, sehingga kami bisa menyusun yang spesifik, paling pas untuk perusahaan tersebut. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah! Halo Sobat Maestro semuanya, apa kabarnya ya? Berharap dalam kondisi yang baik. Saya Mary Uli dari Graha 2 Radio Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung akan berbincang ya, karena di hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial yang seorang pakar juga, dan kita akan berbincang nih Sobat Maestro, dan beliau sudah hadir bersama dengan saya juga di Graha 2. Halo Pak Awan, apa kabarnya? Kabar baik, sehat Mary. Ya Pak Awan ya. Nah, ini Pak Awan juga di sini sudah membawa ada beberapa karya dari beliau juga, dan di hari ini kita akan sharing tentang satu topik itu ya, bagaimana mengelola yang namanya manusia dalam perusahaan ya, kurang lebih seperti itu ya betul, Pak Awan. Nah, ini terima kasih loh, kita sudah boleh kehadiran seorang Pak Awan, dan kita mau berbicara dulu di sesi ini seputar pengelolaan karyawan. Nah, jadi Pak Awan Santosa ini adalah founder sekaligus CEO dari Kinerja Prima nih Sobat Maestro, dan akan bercerita dulu sebelum kita nanti akan membahas tadi ya tentang pengelolaan karyawan dalam sebuah perusahaan. Kita mau kenalan dulu sama Kinerja Primanya. Nah, jadi Pak Awan silakan tentang Kinerja Prima ini sebenarnya apa sih? Iya, makasih nih. Ya, saya sebenarnya mengawali karir itu jadi karyawan, sis. Jadi staf HRD ya, awal-awal ya. Staf junior HRD gitulah. Ya. Kemudian merintis karir di 3 perusahaan, naik gitu jenjang karir, sampai kerasa udah mentok nih, udah nggak bisa naik lagi gitu. Nggak mungkin langsung nyuruh perusahaan ownernya gantian gitu ya. Betul. Jadi ada perusahaan retail, distribusi, ada ekspornya juga, nasional skupnya. Nah, udah sekitar 15 tahunan udah mentok. Nah, di situ kita ngelihat, wah, kayaknya ya, ini banyak perusahaan yang sebenarnya pengen meningkatkan kinerja karyawannya. Banyak perusahaan yang ingin meningkatkan benar. Jadi cuman masalahnya mereka mungkin karena dari sisi pengalaman ya, atau keahliannya belum mumpuni lah. Atau juga karena waktunya nih yang terbatas. Jadi mereka memerlukan pihak lain untuk membantu meningkatkan kinerja karyawan, untuk membantu pengelolaan karyawan. Nah, dari pemikiran itu ya udah deh, kita bikin Kinerja Prima yang untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan, mengelola karyawan. Dan itu sekitar
13-an tahun yang lalu lah gitu, kurang Sudah lebih belasan segitu. tahun juga begitu ya. Dan ini kan berarti kalau misalkan memang dari awal terjun ke dalam dunia pengelolaan karyawan, ya kurang lebih udah 20 tahun ada ya Pak Awan ya? 20 tahun lah. 20 tahun dan kemudian ada kinerja prima juga yang memang belasan tahun seperti itu. Nah, ini Pak Awan juga menuliskan pengalaman dalam mengelola karyawan dalam sebuah buku nih. Akhirnya dituliskan gitu kan ya, dengan ada beberapa buku di sini Sobat Maestro yang memang ini sudah sesuai dengan topik-topiknya, udah dipisah-pisah gitu ya. Jadi akan sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, ini kenapa bisa akhirnya menuliskan pengalaman dari Pak Awan ini? Akhirnya kok pengen ada bukunya? Ya, sebenarnya kan kalau kita ngasih pelatihan gitu ya, waktu sebelum online itu kan terbatas ya. Jadi ya udah mereka kumpul, kita kasih training gitu kan. Nah, kita ingin sharing pengalaman kita itu ya dari pelosok ke pelosok gitu ya. Wow. Dari se-Indonesia gitulah. Tapi gimana caranya kita bisa transfer knowledge? Nah, kemudian kepikir, wah kenapa nggak dari buku? Jadi mulailah saya menulis buku yang pertama, kedua, sampai terakhir yang ketiga ini yang terbaru. Judulnya 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. 9 jalan. Nah Oke. ini nih. Jadi yang ini diterbitin sama Canisius, terus yang lain ada yang dari Gramedia, ada yang dari Alex Media. Oh, jadi dari berbagai penerbit juga ya, Ya, jadinya 3 ya. itu. Dan yang paling terbaru adalah yang 9 jalan meningkatkan kinerja karyawan. Betul. Nah, jadi seperti ada rumus juga di sini ya, ada tips triknya juga nih. Dan ini langsung berarti ngobrol sama pakarnya karena sudah ada beberapa buku juga yang langsung ditulis sama Pak Awan. Ini kita langsung berbicara tentang satu topik, yaitu pengelolaan karyawan. Untuk di kinerja prima sendiri, layanannya seperti apa sih yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan, Pak Awan? Ya, jadi kinerja prima ini kan fokusnya meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ada berbagai macam kan, bisa melalui meningkatkan kinerja karyawan. Jadi kalau kinerja karyawan meningkat, ya otomatis kinerja perusahaan bisa meningkat. Yang pertama itu. Berdampingan ya, berdampingan. akan Terus yang bersamaan. kedua, betul. Kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan dari revitalisasi nih atau transformasi di dunia usaha. Jadi kita lihat bisnisnya bisa ditransformasiin nggak? Kalau bisa kita jalanin, kita bantu di situ. Nah, dari dua itulah kinerja prima hadir untuk membantu karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi maksimal supaya mereka tuh maksimal. Akhirnya kalau karyawan bisa bekerja maksimal, perusahaan juga maksimal juga dong. Ya. Jadi akhirnya ya tadi ada sinergi yang baik juga ya dari karyawan, dan itu nanti akhirnya akan jadi ke perusahaan. Berarti kita sekarang ngobrolinnya itu sama seperti buku yang terakhir ya Pak Awan ya. Kalau kita akan topiknya itu membahas dulu tentang pengelolaan karyawan. Jadi kita ngobrolnya masih seputar pengelolaan karyawan begitu ya Pak Awan ya. Siap. Baru nanti di sesi berikutnya kita akan membahas untuk topik yang lain yang lebih seru lagi. Nah, untuk peningkatan kinerja karyawan, ini kan yang diurus manusia nih dengan berbagai karakter, dengan berbagai pribadi juga. Semuanya juga saya percaya ketika perusahaan merekrut pasti sudah yang terbaik seperti itu kan. Jadi orang-orang pintar berkumpul kan justru susah nih kan untuk disatukan begitu, untuk visi misi segala macamnya. Nah, ini layanan apa aja yang memang ada di kinerja prima supaya tadi semuanya bisa terfasilitasi, karyawan yang memang masing-masing berbagai latar belakangnya itu semuanya bisa bersinergi dalam perusahaan. Layanannya apa aja nih Pak Awan? Ya, jadi sebenarnya kan perusahaan tuh biasanya punya harapan ya. Misalnya harapannya rada tinggi lah segini misalnya ya. Ya. Tapi kenyataannya biasanya di bawah. Bisa di bawah sedikit, bisa di bawah banyak gitu kan. Tapi pasti di bawah gitu jadinya ya. Oke. Jadi kurang sesuai harapan, ada gap di situ, ada selisihnya lah ya. Bisa selisih sedikit, bisa selisih banyak. Nah, kinerja prima ini ibaratnya masuk di situ tuh. Bagaimana kita bisa mengecilkan gap itu, jadi supaya harapannya tuh nggak terlalu jauh. Syukur-syukur harapan dan kenyataan sama. Tapi biasanya kalau harapan dan kenyataan sama, perusahaan kemudian bakalan naikin lagi harapannya gitu. Iya, kan udah tercapai gitu ya, jadi naik lagi untuk target berikutnya. Betul, gitu ya. Jadi kita bantu untuk meningkatkan atau meminimalkan gapnya ini. Jaraknya diperkecil ya untuk gapnya itu ya. Untuk gapnya itu kita perkecil. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal perusahaan kan tadi pasti tadi ya ada satu titik di mana itu menjadi harapan, kemudian yang lainnya masih ada di bawah, dan gap ini yang akan ya kalau bisa syukur sama, tapi kalau bisa dirapatkan seperti itu ya. Dan kita jadi
membantunya dari dua sisi nih sis, dari sisi karyawan sama dari sisi perusahaan. Dari sisi karyawan ya gampangnya misalnya melalui pelatihan, training, coaching dan seterusnya. Iya. Tapi bisa juga karyawannya udah kinerjanya mentok, udah luar biasa gitu ya. Tapi kok nggak meningkat juga nih? Nah berarti ada sesuatu yang salah juga atau yang bukan salah ya, mungkin perlu dibenerin dari Ada sisi faktor lain perusahaan. berarti. Betul, mungkin misalnya dari sisi regulasinya atau mungkin katakanlah di situ tidak memungkinkan untuk karyawan bisa meningkat kinerjanya. Ada hal-hal yang lain, mungkin dari sisi job desk-nya nggak jelas. Aduh, gue nih kerjanya apa ya? Benar-benar. Suruh ngerjain ini, tapi juga suruh ngerjain ini, misalnya gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi dua sisi perusahaan ini yang kita bantu untuk kerjakan, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kurang lebih contohnya seperti itu ya. Banyak hal yang memang kurang tepat, mungkin begitu ya, Pak Wan? Jadi contohnya gini. Sekarang kan banyak perusahaan yang pengen, ya udah deh, karena kita dapat untung nih. Saya pengen ngasih lebih ke karyawan. Ada reward lebih nih. Ya, atau gajinya ditambahin. Ya. Nah, masalahnya kadang-kadang alokasinya kurang tepat nih, sis. Jadi misalnya? Ya, misalnya gini. Ya udah deh, sekarang diumumin kalau misalnya kalian tuh hadir terus dalam sebulan, ditambahin deh 100.000 misalnya gitu. Iya. Terus kalau misalnya nanti nggak izin, tambah lagi 50.000. Terus kalau nggak telat, nambah lagi 50.000. Jadi total ada 200.000 kan? Iya. Perusahaan pengen nih supaya kamu rajin hadir nih, kasih 200.000 misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata karyawan bisa melihat, oh kalau gitu kuncinya di hadir nih, gitu kan? Ya udah, saya bakalan kalau udah 758 bakalan lari nih supaya nggak sampai pas finger gitu kan, supaya nggak terlambat misalnya seperti itu. Kemudian ya dia utamakan sehat, nggak izin, nggak terlambat dan seterusnya. Jadi dia hanya ke sana. Perkara outputnya atau katakanlah kinerjanya melempem, ya itu lain persoalan karena kan ngejarnya di kehadiran. Ya karena kan nggak ada duitnya, pikirannya gitu. Mungkin nggak semua ya, tapi orang pikirannya gitu. Jadi outputnya kadang-kadang kurang, sehingga pengusaha merasa, aduh, saya kurang gimana lagi ya? Udah nambah duit nih 200.000, tapi kok kinerjanya kurang? Oh, berarti ada yang salah nih. Alokasi dananya yang kurang pas gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau kita justru tambah dana sih oke, kita katakanlah 200.000 nih, budgetnya sama nih ya 200.000, tapi jangan dialokasikan ke kehadiran dong. Iya. Atau kadang-kadang ada perusahaan yang mengalokasikan misalnya ke premi atau tunjangan masa kerja nih. Jadi yang masa kerjanya udah puluhan tahun gitu ya ditambahin. Tapi sebetulnya kan itu nggak sebanding ya. Jadi maksudnya karyawan yang sudah bekerja lama tidak otomatis kinerjanya juga belum keren tentu, gitu, belum tentu gitu juga. Malah biasanya yang baru yang semangat, yang udah lama yang waduh rada melempem. Yang masih fresh gitu ya. Betul. Ada yang seperti itu kasusnya seperti itu ya. Jadi agak kurang pas juga gitu. Mendingan ke output atau ke kinerja gitu ya. Jadi ya contoh gampangnya nih, misalnya seorang administrasi gitu ya. Administrasi itu sebetulnya disebut seorang admin yang berhasil itu kalau seperti apa? Kan ada dong kriterianya kan. Betul. Ini ada admin yang berhasil, ada yang gagal nih. Nah kita bisa bikin poin-poinnya. Oh admin yang berhasil kalau A seperti ini. Atau kalau misalnya kalau ngumpulin laporan sebelum tanggal 5 misalnya ya. Terus kalau laporannya nggak salah yang keduanya gitu. Terus yang ketiganya kalau apa misalnya dia pegang uang ya. Bon-bonnya apa semua lengkap. Rapi, ya. Nomor 3 itu, nomor 4 apa, nomor 5 apa dan seterusnya. Nah dari poin-poin itu kemudian kan kita bisa kasih bobot nih. Jadi tidak harus tidak harus semuanya bobotnya sama. Misalnya poin 1 berat ya udah bobotnya 50%. Poin yang kedua ya udah deh 10% dan seterusnya. Totalnya bisa 100%. Nah, kemudian nanti bisa dinilai kan. Oh, kalau gitu tentunya dengan sosialisasi dulu ya. Nih, karyawan katakanlah admin kita kasih tahu, kamu sekarang ini loh yang dinilai ini ya. Kalau kamu ini semua terpenuhi, kamu dapat tambahan loh 200.000 misalnya gitu ya. Jadi alokasi dananya sama 200.000, nggak berkurang atau nggak bertambah, tapi lebih tepat. Betul. Gitu. Lebih tepat Jadi 200.000 daripada cuma buat hadir-hadir doang, kinerjanya nggak ada kan susah. Iya. Nah dari situ karyawan akan kejar ke sana. Oh kalau gitu poin-poin ini saya harus penuhi nih. Gitu. Kita informasikan juga kalau ini kamu fail, gagal, kamu dapatnya cuman misalnya ya anggap 150. Kalau yang ini fail 100 dan seterusnya. Atau kalau ini nggak ada semua berarti
nol misalnya gitu ya. Jadi malah di salah satu klien kami ini ada yang memang dari ownernya itu pengen gajinya naik turun nih. Jadi bukan hanya sales saja yang gajinya bisa naik turun tergantung omset gitu. Tapi untuk Iya, yang mau HRD admin, juga ya semuanya iya, mau ya. admin, jabatannya mau sekretaris, Bisa mau naik turun. betul, mau yang staf gudang bisa naik turun, Oke. tergantung kinerjanya. Jadi yang disebut berhasil apa, poin-poinnya apa, indikatornya. Nah, kita kejar ke sana. Kemudian ya udah nanti ini bisa jadi kadang-kadang karyawan tuh sebelum gajian udah yang diterapin ya, yang kita terapin waktu itu. Sebelum gajian udah kerasa. Wah, nanti tanggal 1 saya bakalan gede nih, ada tambahan. Iya. Karena ininya berhasil, ininya oke, ininya nggak telat, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata dia ngerasa kurang nih, misalnya ya, dia juga akan kerasa, aduh kayaknya tanggal 1 saya cuma dapat segini nih. Karena kemarin ini saya lupa nggak dikerjain misalnya. Ininya juga laporannya telat misalnya. Waduh, saya gajinya cuma segini nih gitu. Tapi ini membuat karyawan jadi jangan sampai ada di zona nyaman kan. Ya. Jadi terus bergerak ngejar. Oh ayo. Gitu. Wow. Nah dari penilaian itu kalau udah ketemu angkanya ya, misalnya dalam bulan itu tadi ya udah dikaliin gitu kan poin-poinnya. Oh totalnya ada 80 misalnya atau 85 udah ada angkanya nih setiap karyawan kan. Udah ada nilainya nih. Nah kalau udah ada angka seperti itu sebenarnya akan lebih mudah kan. Jadi angka yang nilai dia entah itu dapatnya 80 nilainya ya atau 85 dan seterusnya, itu kalau mau di kemana-kemanain akan mudah sih. Jadi misalnya aja gini, kita bikin rule kalau kamu bisa ngumpulin dalam setahun 1000 poin misalnya gitu ya, nanti kamu bakalan karirnya naik loh misalnya ya. Tadinya misalnya dia junior admin. Kalau kamu bisa ngumpulin 1000 poin, jadi middle admin atau nanti dari senior admin gitu. Jadi kayak anak sekolah aja, bisa ngumpulin poin, tapi ada syaratnya ya. Biasanya kalau anak sekolah kan gitu tuh. Iya betul. Untuk Harus- rewardnya nanti akan ada ketentuan-ketentuan juga ketentuannya, gitu ya. Misalnya matematika nggak boleh kurang dari 7. Nah ini juga sama. Tapi kamu nggak boleh mangkir atau apa gitu kan. Oke. Misalnya seperti itu. Nah bisa juga misalnya dilarikan ke hadiah misalnya. Jadi kalau kamu udah ngumpulin 1000 poin nih dalam setahun, nanti dapat handphone baru loh. Misalnya kan orang senang nih. Gitu misalnya. Semangat juga ya semangat, jadinya gitu. Atau mungkin kalau misalnya nanti udah nggak ada pandemi mau piknik juga bisa kan. Kalau yang 1000 poin dapat piknik nih. Tapi kalau yang mencapai 1100, misalnya pikniknya ke Pangandaran ya. Kalau yang 1100 khusus dapat tambahan ekstra ke pasir putih ya. Misalnya pasir putih gitu kan. Tapi kalau poinnya misalnya lebih dari 1100 bisa ke dapat uang jajan misalnya gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi dari poin itu bisa lari kemana-mana. Bisa untuk jenjang karir selanjutnya, bisa untuk tadi reward atau mungkin nanti bisa ada makan malam bersama direksi seperti itu. Oke, jadi itu sebenarnya hal-hal yang penting juga ya untuk masuk dalam bagaimana tadi untuk meningkatkan kinerja. Jadi akhirnya awalnya dari job desk seperti itu kan, lalu ada indikator-indikator keberhasilan juga, jadi lebih kompleks sebenarnya ya. Tapi ini akhirnya kan banyak juga kita misalnya dari sisi perusahaan ini memang perusahaan yang baru mulai seperti itu ya, masih UMKM mungkin gitu, tapi memang sudah punya pegawai, sudah punya karyawan. Tapi apakah harus tetap bisa melakukan step-step seperti itu dan Kinerja Prima bisa membimbingnya sampai sejauh mana? Karena kan masing-masing perusahaan tadi juga ya kondisi untuk petikasnya, untuk keuangannya kan pasti berbeda-beda ya Pak Awan ya. Kalau ini seperti apa nanti bimbingan dari Kinerja Prima terkait dengan tadi untuk job desk dan Untuk job list seperti itu. semuanya. Iya, nyusunnya tuh seperti apa ini, bisa dibantunya seperti apa? Jadi memang untuk menuju yang poin penilaian tadi itu kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk ya. Jadi perlu ada pasti job desk-nya dulu harus beres kan. Iya. Jadi kita nggak bisa menilai seorang kalau kerjaannya dia juga kita nggak tahu apa gitu. Gimana tahu kalau kerjaannya beres. Jadi ada job desk dulu harus kita susun. Nah kemudian, untuk urusan job desk ini juga banyak sekali ini sis. Jadi banyak sekali yang mungkin salah persepsi ya. Jadi pada suatu ketika kita ngobrol dengan PD-nya, owner bilang, oh kita udah ada job desk. Oh oke. Lihat dong. Oh ternyata bukan job desk.
tapi list kerjaan, job list gitulah ya tadi Job yang. list, iya. Beda ya betul, sebenarnya. Betul. Jadi kerjaannya 1 ngapain, 2 ngapain. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa. Jadi minimal udah ada pedoman kan. Betul. Tinggal dari job list ini kita transfer, kita tambahin bumbu-bumbu segala macam supaya jadi job desk. Karena job desk itu salah satu yang terpenting itu ada namanya indikator keberhasilan. Poinnya. Jadi indikator keberhasilan inilah yang kemudian nanti kita akan jadikan poin tadi yang untuk penilaian gitu. Nah, memang ini kayaknya agak ribet gitu ya. Jadi ribet gitu kan, jadi kompleks aja gitu kan. Ternyata untuk urusan ini aja untuk meningkatkan kinerja, tapi kan tadi balik lagi ya untuk kinerja perusahaan kan akhirnya ya. Betul. Nah, kalau misalnya terus perusahaan merasa, aduh ini saya sih pengen ya, tapi saya nggak mampu nih pengusahanya. Terus katakanlah dia udah punya HR gitu kan, tapi HR saya juga aduh ini levelnya kayaknya admin nih yang lebih banyak nyatet buat absensi, buat pengupahan seperti itu ya. Kayaknya untuk bikin yang kayak gini ini, wah kayaknya belum bisa nih. Nah, Kinerja Prima bisa bantu di situ. Oke. Jadi kita bisa ngajarin nih. Iya. Kalau pengusahanya atau kalau tim HR-nya mau diajarin, kita bisa ajarin, kita bimbing gitu kan. Jadi kita kerjain bareng-bareng. Jadi bedanya mungkin sama yang konsultan atau coaching atau apa, kita terjun langsung, kita ayo kita bikin yuk gitu. Yuk langsung kita bikin masuk ke perusahaannya dan langsung membuatkan tadi ya untuk yang dibutuhkan. Iya, mau job desk, mau penilaian dan atau bikin SOP kah, strukturnya dan seterusnya. Nah, kalau kemudian ternyata nih ada katakanlah case perusahaan pengen tapi nggak punya waktu nih. Jadi pengusahanya juga udah sibuk, tim HR-nya juga, waduh udah penuh nih. Iya. Jadi kita nggak bisa ngajarin kan, orang dia juga sibuk, mau diajarin, ntar dulu, waduh nggak beres-beres. Nah kalau kayak gitu dibuatin atau gimana nih jadi Pak Wawan? Karena kan udah nggak, ya mungkin banyak meeting dengan klien segala macam gitu kan. Nah jadinya job desk-nya bisa dibuatin nggak nih sama Kinerja Prima kalau gitu kasusnya? Iya, jadi kita punya tim, Kinerja Prima punya tim. Nah kita bisa bantu ke perusahaan tersebut. Jadi tim kami ini bisa hadir ke sana. Jadi kayak kerjanya itu memang di sana dari pagi sampai sore di sana. Untuk ngapain ya itu bikin dari mulai visi misinya kalau belum ada, kemudian struktur organisasi, job desk-nya, penilaian kinerjanya, terus membentuk budaya perusahaan dan seterusnya. Jadi setiap hari hadir ke perusahaan itu. Kita tempatkan karyawan kami, tim kami di perusahaan tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya perusahaannya ternyata tidak terlalu besar, jadi waduh kita masih skala menengah nih atau skala kecil gitu kan, atau lingkup job desk-nya itu belum terlalu banyak lah job desk HRD-nya gitu ya. Jadi kerjaan HRD-nya belum terlalu banyak lah misalnya gitu kan, nggak masalah. Atau mungkin budget buat HRD nggak terlalu banyak, nggak terlalu gede gitu kan, nggak masalah juga. Tim kami nggak selalu harus setiap hari, jadi bisa juga seminggu 3 kali misalnya. Atau pengusaha merasa, ya saya sih ini HRD perlu nih, saya pengen nih kinerja karyawan meningkat nih, tapi budgetnya aduh kurang nih, atau kayaknya saya nggak terlalu complicated banget kayak perusahaan gede, bisa nggak seminggu cuma 3 kali deh ke tempat saya? Boleh. Atau seminggu 2 kali aja deh, disesuaikan aja. betul ya udah. Jadi tim kami seminggu 2 kali dari pagi sampai sore. Hari apa misalnya ya katakanlah Senin, nanti yang berikutnya Kamis gitu ya, dari pagi sampai sore ngerjain hal-hal yang berkaitan gimana caranya untuk kinerja meningkat. Wow. Kira-kira gambarannya gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi memang Kinerja Prima akan membantu. Mungkin boleh diinformasikan dulu untuk informasi kalau mau diskusi begitu ya, atau mau tanya-tanya juga bisa kemana nih untuk dikasih tahu ke Sobat Maestro kontaknya? Oke, jadi bisa ke telepon atau WhatsApp di 0851 0522 6999. Oke, telepon atau WhatsApp ya. Sekali lagi boleh Pak Awan? 0851 0522 6999. Jadi itu bisa janjian dulu ya di situ ya, mungkin untuk telepon, untuk WhatsApp sekali lagi di 0851 0522 6999 gitu ya. Sebelum nanti kita akan berbincang tentang tema lain, mungkin satu pertanyaan yang
masih berkaitan dengan karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan ini kan berkaitan dengan rekrutmen. Ini juga menjadi salah satu tantangan ya untuk perusahaan-perusahaan gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada perusahaan yang kasih ke pihak lain untuk minta tolong aja dia direkrutin seperti itu. Mungkin betul. seperti apa sih dari sisi Pak Awan sendiri dalam masalah rekrutmen ini, karena kan ya yang menganggur juga banyak gitu ya, tapi kita mau masukin karyawan ke perusahaan juga kan harus pilih-pilih juga ya. Jadi ada tips-tipsnya nggak sih, seperti apa? Ya, jadi ya itu kadang-kadang teman-teman juga para pengusaha itu merasa dalam tanda petik, wah katanya banyak yang nganggur nih, tapi kok susah ya nyari staf gitu Ya. Kemana Di nih? posisi itu susah banget gitu nyarinya. Ya ada beberapa tips sih sebenarnya buat sahabat maestro ya. Jadi yang pertama, jumlah pelamar yang masuk itu ada berapa? Kalau jumlahnya sedikit atau kita cuma posting di WhatsApp group begitu-gitu ya, akhirnya pelamarnya sedikit kan. Akhirnya pilihan kita juga sedikit. Terus pas dipanggil entah wawancara psikotes seperti itu juga lebih sedikit lagi. Nah kalau udah sedikit lagi, kebetulan kebutuhan perusahaan lagi banyak nih. Ya. Kerjaan lagi numpuk, akhirnya aduh ya udahlah, ya udah pakai yang ini aja lah daripada ada aja, udah akhirnya. yang ini aja deh, udah nggak bisa lagi, nanti siapa yang mau ngerjain. Akhirnya seadanya gitu kan, yang ada diterima, padahal mungkin kemampuannya kurang. Nah mungkin awal-awal oke gitu ya, tapi 2-3 bulan kemudian baru pengusahanya komplain, kok kerjanya kayak gini ya. Tapi pas kita diskusi telusurin lagi, ya dulu yang terima siapa? Dulu cara ceritanya gimana gitu. Nah itu urusan awal ya. Jadi masalah numbers ini penting nih. Jadi kita katakanlah informasi lowongan itu kemana aja supaya numbersnya banyak. Kemudian yang juga sering salah nih di perusahaan, bukan salah ya, tapi kurang tepat lah ya. Perusahaan tuh memposisikan dirinya itu sebagai pembeli nih pada saat proses rekrutmen. Pembeli lah sis. Kayak sis aja nih, sis Mary kalau mau beli gimana? Mau beli telur misalnya, kan dilihat-lihat dulu kan? Lihat gini, oh ini aduh kayaknya pilih jelek, taruh lagi, ini bagus, ini oke nih, oh ini enggak. Nah, banyak perusahaan memposisikan sebagai pembeli nih pada saat proses rekrutmen. Jadi ngelihat lamaran atau wawancara, ngobrol gitu kan, tanya ini itu segala macam, terus ini kayaknya enggak lah, udah next berikutnya ini oke lah, ini lumayan, ini, dan seperti itu terus gitu. Nah padahal zaman sekarang kita perlu juga memposisikan perusahaan ya, kita sebagai marketing sebetulnya. Saat mau rekrutmen itu perusahaan memposisikan sebagai marketing. Betul. Wah gimana tuh Pak Wan? Karena kalau pembeli kan kita milih-milih. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya perusahaan yang bisa milih pelamar, tapi sekarang pelamar juga bisa milih-milih perusahaan ya. Mau di mana nih gitu kan. Jadi maksudnya bagaimana sebetulnya perusahaan menjual diri dia sendiri di hadapan pelamar gitu. Dari mulai mungkin pertama kali nelpon, kemudian satpamnya gimana gitu kan. Kemudian apakah di perusahaan tersebut sambil nunggu, biasanya kan gitu ya kalau mau wawancara nunggu dulu gitu kan. Nah apakah sambil nunggu kita bisa melihat company profile-nya, apa bisa di setelin TV gitu kan. Oh ini udah sekian tahun lahir ya misalnya ya, dan seterusnya. Jadi katakanlah pada saat nantinya ada panggilan lagi nih, katakanlah final interview gitu, nego gaji misalnya kan. Nah kalau pas samaan, ya karena kan gini, sekarang lagi wawancara di perusahaan A gitu ya, besok bisa-bisa pelamar yang sama ini ke perusahaan B. Ada yang udah ngontak juga gitu dari kemarin-kemarin. Terus mungkin nanti final interviewnya mungkin di waktu yang sama. Nah si pelamar kan jadi milih, wah mau ke perusahaan mana ya, A atau B nih. Jadi mereka yang milih ya. Mereka yang milih. Nah kita tentunya harapannya ke perusahaan kita gitu kan. Nah pelamar ini apa yang ada di mindset dia. Oh kalau perusahaan A tuh kemarin sih ramah ya misalnya ya, satpamnya atau ruang tamunya. Terus ternyata juga prospeknya seperti ini udah dikasih tahu kan di company profile dan seterusnya. Dia mungkin akan lebih memilih gitu. Tapi kalau perusahaan yang kayaknya cuek gitu ya, terus kayaknya kok gua tamu kayak di kalau mentang-mentang hospitality-nya kurang mentang-mentang pelamar kok dikucilin gitu ya, di ujung duduknya yang banyak nyamuk misalnya gitu kan, mungkin dia jadi nggak milih gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjual. Nah itu mindsetnya yang perlu, bukan hanya sebagai pembeli nih, tapi kita menjual perusahaan kita seperti apa.
Nah, jadi salah satu hal yang penting memang tadi ya sangat krusial ketika kita rekrutmen. Gimana kita juga memang memasukkan orang baru yang kita juga hanya tahu tadi dari CV saja. Memang akan ada tes-tes berikutnya seperti itu ya, ada psikotes, ada segala macam. Tapi kalau misalnya memang belum pas atau seperti apa kan masih bingung lagi gitu ya ketika memang dibaca hasil psikotesnya. Tapi posisi itu sudah harus diisi. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini ya, HRD-nya udah kebingungan juga gitu kan, takut salah kan, daripada ini bisa nggak sih diberi ke teman-teman dari Kinerja Prima untuk HRD-nya udahlah dari Pak Wan aja lah, tolong pilihkan yang paling baik. Nah kalau seperti itu case-nya seperti apa Pak Wan? Iya bisa juga, jadi memang ada juga yang seperti itu ya. Tapi ini tadi hubungannya sama rekrutmen, kemudian kan misalnya kalau oke, kemudian di psikotes tadi ya, Sis Mary sempat bilang psikotes gitu kan. Banyak juga perusahaan yang agak keliru nih Sis untuk urusan psikotes ini. Jadi mungkin gampangannya udah deh bikin tes atau cari di apa ya, di Google ya, gitu kan, banyak ya, di print gitu kan, terus ditesin. Nah ini agak bahaya nih. Jadi maksud saya gini, psikotes ini kan alat ukur kan. Kita misalnya ambil contoh katakanlah timbangan alat ukur berat, gitu kan. Nah psikotes ini alat ukur ya untuk masuk kerja misalnya kan. Nah timbangan alat ukur berat sama-sama timbangan. Betul. Tapi kalau misalnya saya ingin menimbang berat badan saya, tapi di timbangan meja nih yang buat kue, kan nggak pas nih, hancur gitu kan. Sebaliknya, kalau misalnya saya pengen nimbang kue, nimbang tepung gitu ya, mau bikin kue nih makanan, tapi di timbangan badan malah nggak pas, kuenya juga bakalan nggak enak. Jadi harus timbangannya sama-sama timbangan judulnya, tapi harus yang sesuai kan. Timbangan meja, ini timbangan berat badan dan seterusnya, macam-macam timbangan. Nah demikian juga alat tes nih, nggak bisa sembarangan. Jadi mungkin kita sekedar ya udah browsing atau sekedar ngetes deh gitu kan. Oh ini benernya segini, salahnya segini. Takutnya justru keliru menyaringnya. Jadi yang harusnya bagus, tapi karena alat tesnya kurang pas, dia mungkin hasilnya jelek. Tapi karena memang alat tesnya nggak pas gitu. Sementara yang katakanlah jelek, tapi karena alat tesnya kurang pas, dia mungkin hasilnya bagus, itu yang diterima gitu. Iya. Jadi tadi harus sesuai juga ya untuk mengukur segala macamnya juga. Ya, jadi kita bisa bantu juga untuk urusan rekrutmen dan sebetulnya urusan daily activity HR kita bisa bantu. Jadi singkatnya mah, kalau misalnya ada perusahaan yang nggak mau ribet, pengen terkelola HR-nya begitu ya. Tapi nggak mau ada orang HR misalnya, atau nggak mau nggak mau ribet deh diurusin. Nah kita bisa juga bantu. Jadi tim kami yang ditempatkan di sana itu benar-benar untuk daily activity atau kegiatan HRD gitu. Nah itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu juga ya. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya nanti akhirnya oke deh dari Pak Awan yang akan membantu gitu ya untuk teman-teman dari HRD yang menjadi kelebihan gitu dibandingkan dengan HRD mungkin dari saya punya perusahaan seperti itu ya, punya tim juga HRD dan HRD yang memang dari teman-teman Kinerja Prima. Biasanya poin-poin apa yang menjadi keunggulannya? Oke, jadi pertama perusahaan punya dilema nih Sis. Kalau mau ngerekrut buat HRD ya, kalau ngerekrut yang baru lulus misalnya dari psikologi gitu kan, mungkin dari sisi salary belum terlalu tinggi. Betul. Tapi dari sisi pengalaman keahlian kurang nih. Kalau misalnya karyawan ini ada sesuatu, kemudian nanyanya kan pasti ke atasan kan, ke owner kan, Pak ini cara bikin gini gimana ya? Aduh, gue juga nggak tahu, misalnya gitu kan. Aduh, gimana dong? Kalau kamu juga nggak tahu, kamu kan fresh graduate. Nah, tapi pengalamannya memang belum banyak. Tapi kalau mau ngerekrut yang katakanlah senior, mungkin budgetnya juga nggak cukup. Betul. Harus belasan juta misalnya kan. Nah, Kinerja Prima ini ibaratnya menjembatani. Jadi kalau tim kami yang ditempatkan tadi tanya kelebihan kan, tim kami ditempatkan di sana. Kalau ada problem atau ada masalah, nggak akan ngerepotin pengusahanya gitu loh. Dia akan ngobrol dulu sama kita nih. Oh oke, jalan keluarnya nih. Kayaknya kalau A plusnya ini, minusnya ini. Alternatif yang lain B, plusnya ini, minusnya ini. C seperti ini. Jadi pengusaha tuh udah tinggal disodorin aja. Ini loh untuk masalah ini, jalan keluarnya seperti ini. Dengan kelebihan dan kekurangan. Pengusaha akan lebih gampang, oh oke, diginiin aja deh. Oke, jalan. Nah salah satunya itu. Jadi nggak terlalu membuang waktu
pengusaha gitu ya. Jadi pengusaha bisa fokus ke bisnis gitu. Iya. Nggak direcokin oleh dikit-dikit, Pak ini karyawan kayak gini ya, pengen ini, Pak ini gini ya. Aduh, gue kapan mikirin pengembangan bisnis gitu ya. Iya. Nah, Jadi satu yang keuntungannya seperti itu ya. Terus dari rekrutmen juga sama. Jadi banyak sekali pelamar misalnya ya, ngelamar, kita tahu nih, ini kan mantan karyawan di klien kami yang di sana nih, gitu. Wah, ngelamar ke sini. Kalau bagus, oke, kita recommended kan. Tapi kalau mungkin kurang, kita juga bisa informasikan. Jadi kita bisa cari tahu dulu lah informasi tentang kinerja karyawan di perusahaan sebelumnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian proses rekrutmennya sendiri atau mencari numbers yang tadi tuh supaya jumlah pelamarnya banyak, itu juga akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita ada linknya kan. Sesama tim di Kinerja Prima, di sana lagi nyari, di sini lagi nyari, kita bisa saling tuker-tukeran nih. Yes. Kamu udah dapat? Udah. Kelebihan lamarannya kesiniin dong, misalnya gitu kan. Iya, bisa. Jadi seleksi lagi gitu, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat mempersingkat untuk waktunya aja lebih efisien. Keuntungannya gitu sebetulnya. Jadi pengusaha pertama nggak direpotkan, dia bisa fokus ke bisnis mereka. Karena urusan karyawan yang repot-repot, udahlah biarin sama kita aja gitu kan. Fokus ke bisnis gitu. Wow, ya jadi memang menjadi praktis tentunya lewat Kinerja Prima, apalagi untuk mengelola karyawan. Ini bahkan masih sedikit kalau nanti Sobat Maestro mungkin membeli buku dari Pak Awan. Di sini ada 9 jalan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jadi yang kita bahas ini masih general banget lah, masalah-masalah klasik sebenarnya ya Pak Awan ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua di mana kita akan berbicara tentang bisnis ya Pak Awan ya. Kita akan bicara tentang bisnis, tapi saya mau informasikan kembali untuk kontak yang bisa Anda hubungi terkait dengan tadi untuk dibantu segala sesuatunya, khususnya berkaitan dengan HRD dalam perusahaan, dalam bisnis teman-teman semuanya ya. Silakan boleh untuk nomor WhatsApp teleponnya di save dulu, pasti membutuhkan ini suatu hari nanti ya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Awan di 0851 0522 6999. Sekali lagi di 0851 0522 6999. Kita nanti akan kembali lagi di sesi kedua kita di mana kita akan membahas tentang satu topik lagi masih berkaitan untuk memajukan bisnis Anda, bisnis dalam bisnis plan dalam perusahaan, karena kita akan memang membicarakan tentang bisnis di sesi kedua nanti ya. Tetap bersama dengan kami di 92,5 Maestro FM. Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang, dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Halo, saya Awan Santosa dari Kinerja Prima. Apa yang dikatakan Pak Rudi barusan adalah problem identification. Dan Kinerja Prima solving the pain of the customer dan industri. Yang secara tidak langsung akan solving the pain of the country. Di mana kinerja Indonesia masih dinilai rendah yang menyebabkan upah murah. Kinerja Prima sedang dan akan melewati 3 fase perkembangan bisnis yang fantastis untuk solve the problem. Fase pertama, kami sudah lakukan. Kita tahu banyak perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawannya. Namun karena pengalaman, keahlian yang belum mumpuni, atau karena waktu yang terbatas, perusahaan memerlukan pihak lain untuk membantu pengelolaan karyawannya. Disinilah Kinerja Prima hadir, solving the problem, memberi bimbingan pada pengusaha atau tim HR perusahaan tersebut untuk menyusun visi misi perusahaan, struktur organisasi, KPI, dan lain sebagainya. Kalau perusahaan tidak punya orang atau punya HR, tapi sudah padat aktivitas, tim kami yang akan melakukannya. Tim kami akan datang untuk memfasilitasi itu semua. Kami akan diskusi dengan manajemen atau tim inti, sehingga kami bisa menyusun yang spesifik, paling pas untuk perusahaan tersebut. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan.
Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah! Ya, Sobat Maestro masih bersama dengan saya Mary Uli, juga ada Pak Awan Santosa, founder sekaligus CEO dari Kinerja Prima ya. Sudah ada 6 buku yang ditulis oleh beliau sendiri. Dan kita juga masih di Gradua Radio Maestro. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi di sesi sebelumnya kita tuh sudah membahas masih sedikit sih sebenarnya ya tentang kinerja karyawan. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin berkonsultasi, saya akan kasih tahu dulu nih untuk nomor yang bisa Anda hubungi di 0851 0522 6999. Sekali lagi di 0851 0522 6999. Kalau tadi satu topik tentang kinerja, di sesi ini kita akan membahas tentang bisnis. Tapi sebelumnya ini ada testimoni dulu ya. Ini ada 6 buku. Mungkin salah satu bisa diceritakan. Ada testimoni apa nih Pak Awan? Ya, ini buku yang terakhir terbaru ya, yang terbaru. 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Sebenarnya testimoninya banyak nih. Ada mungkin Sis Mary kenal Handi Irawan, itu yang punya majalah marketing gitulah, bosnya gitu ya. Kemudian ada Pak Sudamek, dia chairman-nya Garuda Food nih, Pak Sudamek ya. Kemudian ada dari Bang Artos nih, direktur utamanya gitu kan. Banyak banget nih. Dan juga kalau kita tahu ada dari Mayora itu ya, satu lagi dari Mayora gitu kan. Tagline-nya ya. Betul itu corporate HR director-nya juga memberikan testimoni di buku ini. Termasuk juga ada Pak Paulus Bambang ya yang aktif di KBC dan penulis buku Lead to Bless ya. Nah, jadi memang sudah banyak juga ya rekanan juga teman-teman yang memang dibantu juga oleh Kinerja Prima tentunya dalam hal tadi di HRD-nya gitu, di sumber daya manusia. Nah, sekarang kita berbicara tentang bisnis, Pak Wan. Banyak bisnis-bisnis, apalagi ini tahun kedua pandemi ya. Wah, kayaknya udah banyak bisnis yang baru, banyak juga yang memang tidak bisa bertahan. Pokoknya macam-macam lah ceritanya gitu, yang memang kita juga banyak terkejut seperti itu kan. Tapi ini kan bukan karena pandeminya juga sebenarnya, jangan nyalahin itu aja. Pasti banyak faktor-faktor lain juga yang bikin sebuah bisnis bisa bertahan atau tidak. Karena banyak juga yang akhirnya mampu melewati masa-masa pandemi seperti itu ya. Ini juga masih banyak yang pasrah juga dengan situasi seperti ini. Ada yang masih nunggu aja, ada yang tetap bertahan dengan konvensional, ada yang memang sudah mencoba dengan berbagai hal online, offline segala macam gitu ya. Tapi ada juga yang belum ngapa-ngapain dan belum action, kayak masih nunggu aja, ya udah day by day begitu ya. Betul. Nah, ini boleh ditanggapi dong kalau menurut Pak Wan sendiri, seperti apa sih supaya memang bisnisnya itu ya paling tidak bisa tetap running lah, walaupun di tengah pandemi global ini. Iya, memang nggak semuanya diem lah ya, ada juga yang terus bergerak gitu kan. Tapi yang menarik adalah sebetulnya gini, mungkin Sis Mary pernah denger ya atau pernah baca ya, ada satu cerita tentang sebuah desa yang mengalami kemarau panjang nih, nggak hujan-hujan gitu kan. Jadi udah panjang banget nih, udah waduh kritis banget gitu kan. Kemudian di desa tersebut sepakat nih untuk berdoa bareng-bareng. Jadi sore doa bareng-bareng di lapangan sepak bola gitu kan. 1 jam udah doa, mohon supaya cepet-cepet hujan gitu kan. Nah, singkatnya selesai doa, mereka pada pulang. Paling makan malam terus tidur. Hampir semuanya. Tapi ada satu rumah yang begitu pulang dia sibuk ngeluarin ember, jolang, segala macem lah gitu. Nah, rumah yang lain itu pada nanya-nanya, heran kan, ngapain lu keluarin ember, jolang, segala macem di sekeliling rumah gitu. Nah, yang ditanya malah bingung. Loh, kamu kan barusan berdoa supaya turun hujan. Lah kalau nanti malam hujan gimana? Kamu nggak siapin wadahnya. Wow. Ya kan? Itu kita udah sering banyak lah. Nah, demikian juga kita nih. Kita jangan-jangan kayak gitu, Sis. Kita doa, aduh pandemi cepet, krisis cepet berlalu gitu kan. Tapi kita sendiri nggak menyiapkan dalam tanda petik jolangnya wadahnya, gitu. Gimana kalau misalnya nanti malam nih diumumin gitu kan sama Pak Presiden, besok udah nggak ada COVID-COVIDan ya, kita udah bebas, COVID-nya udah check out gitu kan. Tapi belum ready ya kita ya untuk siap-siap start apa gitu kan. Nah, saya rasa kita semua doanya kan supaya kembali normal gitu kan. Supaya omsetnya juga kembali normal, bisnisnya kembali jalan luar biasa. Tapi kita udah siapin fondasinya kembali belum nih? Mumpung di masa-masa seperti ini gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang mindsetnya masih perlu
kita perbaiki di sisi pengusahanya. Nggak sadar juga sebenarnya ya, jadinya miss di bagian itu. Tapi sebenarnya kalau dalam sebuah bisnis itu memang selalu adakah masa-masa seperti ini? Suka dibilang ada masa paceklik gitu ya. Ada masa yang memang lagi ya pastilah up and down seperti itu gitu. Tapi apakah itu memang sewajar dan senormalnya dalam bisnis, Pak Awan? Jadi di masa yang paceklik itu biasanya kita punya strategi gitu kan. Gimana caranya kita bisa bertahan di masa tersebut. Jadi saya menyebutnya mah ada 3 fase gitu ya. Pertama fase bertahan nih. Kalau lagi paceklik, lagi pandemi, lagi krisis, kita bertahan. Gimana caranya? Kemudian selain masa bertahan itu kita katakanlah ada yang namanya B yang jadi 3B kan. B yang selanjutnya adalah bagaimana B yang terakhir dulu ya, B yang terakhir itu bertransformasi. Nah, jadi dari mulai bertahan, kemudian yang terakhir bertransformasi, bisnis kita harus transformasinya seperti apa. Nah, yang tengahnya ini bagaimana kita bisa mengelola bisnis kita supaya kita bisa naik nih, gitu kan. Nah, lebih luas lagi gitu. Lebih luas lagi. Jadi boleh dibilang masa-masa seperti itulah yang kita perlu strateginya pasti beda-beda kan. Dari B yang pertama itu masa bertahan, kemudian B yang kedua masa berekspansi, kemudian B yang ketiga masa bertransformasi. Ini perlu strategi yang berbeda tentunya. Nah, jadi ada 3B yang sebenarnya itu sudah kayak tahapan-tahapan ya. Itu jadi kayak level-levelnya nih. Gimana bertahan dulu dong bisnisnya supaya nanti akhirnya bisa bertransformasi. Mungkin ini jadi menarik, bisa dibahas satu persatu begitu ya secara generalnya dalam kaitannya dengan bisnis. Dari mulai yang bertahan dulu berarti Pak Awan. Ya, bertahan ini ya misalnya nih ya contoh di masa yang sekarang ya. Bertahan ini sebetulnya kita lihat waktu awal-awal pandemi ya, kita tentunya masih ingat pas lagi pandemi, rasa-rasanya, ini mohon maaf ya nyebutin merek ya, rasa-rasanya ini Pizza Hut yang pertama kali jualan di pinggir jalan gitu ya, sebagai perusahaan yang skalanya internasional ya, dia langsung ambil, ini restoran saya tutup nih, gitu kan, hanya buat take away gitu kan, tapi pasti kurang, udah aja siapin parkir mobil, parkir motor, terus paket celemek seperti itu ya, Pizza Hut, dia jualan yang 100.000 3 gitu kan, nah dia langsung bertahan dengan cara seperti itu. Jadi bertahan ini yang paling penting adalah apa yang kita miliki nih, gitu ya. Kalau misalnya hotel nih, wah hotel nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan. Bagaimana caranya dia bertahan? Kita dengar juga ada hotel yang untuk isolasi mandiri. Betul. Gitu kan. Tapi selain itu mungkin apa yang dimiliki oleh hotel tersebut? Misalnya hotel kan punya yang namanya kitchen dong, buat masak-masak tamu-tamu ya, sarapan pagi, siang, malam gitu kan. Nah, kenapa nggak dibuka semacam kitchen online aja? Jadi si kokinya tetap masak, tapi bukan melayani tamu hotel, karena kan tamunya nggak ada. Tapi untuk masyarakat atau dijual lah online gitu kan. Nah, itu bisa jadi bertahan. Kemudian yang lain hotel punya apa? Punya laundry misalnya. Biasanya laundrynya buat orang yang nginep kan. Nah, karena nggak ada yang nginep, kenapa nggak kita buka aja gede-gede? Terima laundry, kan gitu ya. Buat masyarakat yang katakanlah males nyuci dan seterusnya, wah ini nih. Laundry kelas hotel coba. Benar. Jadi bertahan adalah apa yang kita miliki, itu kita maksimalkan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang bertahan dengan ya apa yang waktu itu memang tersedia dan memang ada seperti itu ya. Betul. Nah itu tadi salah satu bisnis yang memang dari kemarin-kemarin kan ada yang langsung bikin paket-paket, bahkan ada hotel yang bikin jadi kosan gitu kan. Jadi hotel yang biasanya per hari jadi boleh per bulan ngekos di hotel gitu kan. Jadi satu experience lagi sebenarnya untuk orang-orang. Nah untuk yang berekspansi, Pak Awan, ini ada dua hal yang kedua gitu ya, selain bertahan tadi B2 juga, lah ya, B2 ya. Untuk berekspansi. Nah ini kaitannya dengan bisnis gimana nih? Ketika fase bertahannya sudah kan, mungkin masih dalam masa pandemi juga, semuanya masih serba terbatas, tapi mungkin bisa dikasih bayangan berekspansi dalam masa pandemi seperti apa? Betul, jadi berekspansi adalah setelah tadi yang pertama itu apa yang kita miliki dimaksimalkan ya, kemudian ekspansi ini bisnis kita mau seperti apa, jadi contohnya apakah kita nantinya pada saat udah beres nih krisis pandemi gitu kan, apakah kita akan membuka waralaba misalnya. Nah infrastrukturnya kita udah pikirin dari sekarang nih, mumpung masih pandemi misalnya, kita udah coret-coret dulu nih, kita bikin pondasinya, jadi pas begitu udah nggak ada itu ya udah normal kembali, kita udah tinggal ngegas misalnya gitu.
Nah itu salah satunya, contohnya kita mau seperti apa sih gitu. Strategi. Betul, Ya, apakah pasti. kemudian misalnya kita sekarang kan banyak kuliner ya sis ya. Kuliner jual makanan dong, katakanlah jual ayam goreng gitu kan. Nah apakah kemudian kita salah satunya adalah kita bukan hanya jual ayam goreng, tapi kita jual bumbunya gitu ya. Jadi kalau yang pengen masak di rumah, sok aja masak, tinggal beli ayam deh di pasar nih, bumbunya udah pasti deh kalau bumbunya dari kita enak gitu. Misalnya seperti itu bisa berekspansi, bisa seperti itu. Jadi sekarang kan banyak ya orang yang jual bumbu gitu. Iya betul, frozen food gitu ya. Kayak pokoknya banyak lah yang biasanya kita bisa makan hanya di restoran, tapi ini akhirnya bisa kita makannya itu bisa di rumah juga, diolah dan bisa makannya tetap dengan kondisi yang aman gitu kan. Betul, Jadinya betul. tanpa harus keluar rumah. Nah, yang poin terakhir kita adalah bertransformasi. Setelah melewati fase bertahan, ada berekspansi, kemudian bertransformasi. Nah ini seperti apa nih kinerja Prima bisa kasih solusinya untuk Ya, bertransformasi? kuncinya kalau transformasi kan berarti out of the box nih. Berarti benar-benar lompatan jauh gitu kan. Contohnya aja lah. Katakanlah kita tuh jualan kue gitu ya. Jualan kue, kemudian sudah mulai banyak yang beli gitu kan. Kemudian kita caranya untuk menambah pembeli, kuenya ditambahin gitu kan. Iya. Jenisnya tadinya ada kue apa, kue rainbow segala macam gitu. Nah itu udah oke. Tapi bertransformasi apalagi yang bisa kita lakukan. Nah ada juga yang sudah melakukan ya dan cukup lama di Bandung ini. Jadi misalnya, oke deh kita sekarang buka kursus untuk bikin kue. Jadi ya kalau kita lihat di cukup banyak tempat di Bandung ya, jualan kue terus bikin kursus. Tapi toko kuenya tuh masih laris-laris aja tuh gitu ya, nggak terus jadi sepi karena wah Banyak ini yang buka bisnis kue. banyak bisnis kue dan mungkin sekarang nggak usah beli kue deh, aku Udah bikin bisa sendiri. bikin sendiri. Tapi enggak tuh, tetap ramai aja gitu. Yes. Jadi artinya kan oke-oke aja. Dan bahkan karena kita boleh dibilang buka kursus kue, kita bisa jual ya apa kayak tepungnya gitu lah ya, pokoknya segala macam bumbu-bumbunya, atau bisa juga jual nampannya, kemudian apa kompornya dan seterusnya lah gitu kan. Bisa jual juga tuh malah. Jadi bisa ada meningkatkan bisnis lain, betul. Nah, transformasi bisa seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah satu hal yang luar biasa tentunya untuk kita semua, dan saya mungkin mau informasikan kembali untuk nomor yang bisa Anda hubungi ya untuk bisa berkonsultasi di 0851 0522 6999. Sekali lagi di 0851 0522 6999. Nah, ini juga ada satu hal yang kinerja Prima bisa bantu dalam urusan ini begitu. Ada beberapa hal yang memang untuk suka ada namanya business plan seperti itu ya, untuk kita bisa mereview sebuah bisnis. Mungkin secara general seperti apa nih Pak Awan? Ya, biasanya bisnis itu kita mesti ngelihat nih, bisnis yang kita bangun itu boleh dibilang memenuhi kebutuhan apa atau problem di masyarakat apa gitu ya. Ya contoh gampangnya yang sering kita lihat ya, misalnya Mas Menteri itu Mas Nadiem, dia ngelihat tukang ojek misalnya kan, wah ini pada nongkrong nih, tapi padahal pengen punya duit. Di satu sisi ada katakanlah pelanggan yang lagi butuh, tapi dia juga bingung mau kemana. Nah akhirnya karena ada kebutuhan dari dua ini, dia bisa satuin nih. Jadi intinya bisnis kita itu solve problem apa sih? Semakin besar bisa solve problem, bisnisnya bisa semakin gede. Oke. Gitu kan? Kalau semakin kecil ya kecil juga gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Awan, ini terima kasih banyak ya untuk dua sesi. Kita sudah banyak belajar tentang kinerja karyawan yang itu ternyata berpengaruh loh untuk bisa meningkatkan perusahaan, dan yang pastinya juga tadi tentang bisnis, bagaimana kita memang harus bertahan, berekspansi, bertransformasi, dan itu menjadi satu paket ya, satu paket utuh yang memang harus tiga-tiganya ada untuk kemajuan perusahaan. Dan di akhir perbincangan kita Pak Awan, karena kita dibatasi oleh durasi, mungkin sebagai closing statement dari Anda untuk Sobat Maestro semua, silakan. Ya, jadi kalau kita masih bingung nih gimana cara meningkatkan kinerja perusahaan, gimana cara meningkatkan kinerja karyawan, mengelola mereka sehingga perusahaan kita bisa melejit gitu kan. Nah, nggak ada salahnya, coba kontak-kontak ke kami.
Siapa tahu kita bisa membantu. Tapi kalau kita nggak bisa membantu juga kita akan angkat tangan. Gitu. Tapi siapa tahu kita bisa membantu. Didiskusikan dulu aja gitu ya. Tantangan-tantangan apa, kendala-kendala apa seperti itu ya. Oke, dan untuk Anda semuanya ini juga ada buku-buku yang bisa Anda pelajari yang pastinya bisa memperlengkapi Anda juga perusahaan dan pastinya bisnis Anda ya. Jadi silahkan untuk bisa call ataupun WhatsApp di 0851 0522 6999 ya. Sekali lagi di 0851 0522 6999. Pak Wawan, terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman dan tim semuanya ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan topik-topik lain yang akan memajukan perusahaan dan bisnis teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Awan, salam untuk keluarga. Dan itu dia perbincangan saya bersama dengan Pak Awan ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua Sobat Maestro yang sudah mengikuti perbincangan saya. Jangan lupa di-share juga ya, karena saya percaya untuk apapun yang sudah kita bicarakan hari ini pasti akan bisa memperlengkapi terutama untuk bisnis teman-teman semuanya ya. Saya Mary Uli dan Pak Awan pamit dari Grada 2 Radio Maestro Kaca Piring 12 Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang, dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Halo, saya Awan Santosa dari Kinerja Prima. Apa yang dikatakan Pak Rudi barusan adalah problem identification. Dan Kinerja Prima solving the pain of the customer dan industri. Yang secara tidak langsung akan solving the pain of the country. Di mana kinerja Indonesia masih dinilai rendah yang menyebabkan upah murah. Kinerja Prima sedang dan akan melewati 3 fase perkembangan bisnis yang fantastis untuk solve the problem. Fase pertama, kami sudah lakukan. Kita tahu banyak perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawannya. Namun karena pengalaman, keahlian yang belum mumpuni, atau karena waktu yang terbatas, perusahaan memerlukan pihak lain untuk membantu pengelolaan karyawannya. Disinilah Kinerja Prima hadir, solving the problem, memberi bimbingan pada pengusaha atau tim HR perusahaan tersebut untuk menyusun visi misi perusahaan, struktur organisasi, KPI, dan lain sebagainya. Kalau perusahaan tidak punya orang atau punya HR, tapi sudah padat aktivitas, tim kami yang akan melakukannya. Tim kami akan datang untuk memfasilitasi itu semua. Kami akan diskusi dengan manajemen atau tim inti, sehingga kami bisa menyusun yang spesifik, paling pas untuk perusahaan tersebut. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah!